Hari ini kita bersama-sama, saya ajak belajar firman Tuhan, dimulai dari seri pertama, keyakinan pada anugerah Tuhan. 12 seri khotbah yang dimana saya sampaikan kepada kita. Dari 12 seri ini adalah seri khotbah Aku Tidak Takut. Yuk sama-sama berkata, aku tidak takut. 1, 2, 3. Aku tidak takut. Kalau 12 seri khotbah yang kemarin itu adalah transformasi rohani sejati, ya. Dan kalau sebelumnya itu kita bicara mendengar suara Tuhan. Jadi ada 14 seri khotbah mendengar suara Tuhan, 12 seri khotbah tentang transformasi rohani sejati, dan mulai hari ini kita belajar 12 seri khotbah, yaitu apa? Aku tidak takut, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di seri yang pertama ini kita belajar membangun keyakinan kita di dalam anugerah Tuhan. Saya berharap bahwa slide yang saya tampilkan bisa terlihat. Saudara bisa kasihkan tanda sudah terlihat, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keyakinan pada anugerah Tuhan. Kita baca dari Mazmur 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada pujian yang kita bisa sama-sama belajar nyanyikan, ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Terus saudara tahu kalimat selanjutnya? Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, selama 12 seri khotbah ini, saudara terus perkatakan pujian ini, ya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan mengikutiku seumur hidupku, ya. Dan aku akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengapa, saudara, kita sungguh-sungguh harus memiliki keyakinan pada anugerah Tuhan? Dalam hidup kita, kita bisa mengalami yang namanya kehilangan. Saudara, stres itu adalah penyebab umum dari kehilangan. Saudara, kalau orang stres, saudara, itu salah satu penyebabnya yang paling umum adalah karena kehilangan. Kita bisa alami yang namanya kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan uang, reputasi, atau orang yang kita cintai. Saudara mungkin mengalami banyak hal yang di dalam kehilangan-kehilangan, salah satu yang saya sebut ini. Tetapi saudara harus percaya bahwa di dalam yang kita alami kehilangan-kehilangan yang ada, saudara tidak akan pernah kehilangan hadirat Tuhan. Di dalam ayat tadi Tuhan katakan bahwa sekalipun di dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan hadir, ada di dalam lembah kekelaman kita. Nah, sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, karena itu mari dengan penuh keyakinan kita berkata bahwa saya boleh kehilangan. Apakah itu oleh karena penganiayaan, karena kita percaya kepada Tuhan? Ada banyak artis yang setelah percaya kepada Tuhan,
Mereka kadang-kadang kehilangan pekerjaannya, karirnya, karena mereka percaya pada Tuhan. Ada yang karena kehilangan uang dan lain sebagainya. Dan orang kalau kehilangan biasanya paling umum mengalami stres. Tapi beritanya hari ini saya mau sampaikan, so kita bisa kehilangan apapun, tapi kita tidak kehilangan kasih Tuhan. Kita tidak akan pernah kehilangan hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua reaksi umum ketika orang ngalamin kehilangan. Ya, kesedihan yang muncul atau ketakutan. Saudara bagian yang mana? Kita tahu bahwa bagian Mazmur 23 tadi, Daud berbicara tentang bagaimana kehidupannya mengalami yang namanya lembah kekelaman. Dan di dalam hal itu kita tahu kekristenan tidak hanya selalu berjalan dalam padang rumput hijau. Dari ayat itu kita tahu ada lembah kekelaman. Dalam perjalanan iman Kristen, ada di mana kita berjalan dalam keindahan padang rumput yang hijau, air yang tenang. Tetapi dari ayat itu kita tahu bahwa fakta kehidupan ada juga yang namanya lembah kekelaman. Namun, saudara, respon kita yang ditunggu oleh Tuhan di dalam setiap bagian hidup kita. Ada orang di saat di dalam kelancaran, dia lupa akan Tuhan. Bahkan di dalam kekelaman, dia bisa berseru kepada Tuhan. Tetapi ada saat orang di dalam lembah kekelaman kesulitan menyalahkan Tuhan. Nah, apa yang menjadi respon kita? Biasanya kalau orang ngalamin kehilangan, bisa ngalamin kesedihan, bisa alamin ketakutan. Nah, berita yang ingin hari ini kita belajar di dalamnya, bahwa dalam reaksi umum itu, kita perlu ingat, ketakutan selalu dikatakan di Alkitab, itu terus menerus sampai 365 kali. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ketakutan itu hal yang sangat buruk, saudara. Karena itu Alkitab bahkan berkata, engkau tidak aku beri roh ketakutan. Dan dalam serial 12 serial ini, saya rindu mengajak kita bagaimana membangun kepercayaan pada anugerah Tuhan, penopangan Tuhan, kedaulatan Tuhan, sehingga kita boleh berkata, aku tidak takut. Ketakutan akan sangat merusak baik relasi kita dengan Tuhan, juga kesehatan kita. Perjalanan kita dalam perjalanan rohani yang ada tidak akan mengalami transformasi yang sejati kalau kita memelihara ketakutan di dalam diri kita. Karena kalau kita melihat, Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara bayangkan, di dalam lembah bayang-bayang kematian, meskipun aku berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut. Hari ini saya tidak tahu lembah bayang-bayang apa yang kita hadapi. Ada yang sedang menghadapi lembah bayang-bayang operasi. Mungkin itu akan dijalani, seperti Ibu Bename Huli akan operasi. Saya mungkin menghadapi lembah bayang-bayang keputusan daripada perusahaan. Lembah bayang-bayang apa yang kita hadapi, saudara? Nah, pilihannya adalah, apakah respon kita ada ketakutan? Tentu kita tahu Alkitab tidak menginginkan kita merespon dengan ketakutan. Ketakutan hal yang sangat merusak kesehatan dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kesedihan tidak melumpuhkan kita, saudara. Tapi saya ingatkan kita, ketakutan akan melumpuhkan kita. Karena itulah, kalau kita melihat Daud berkata, meski saya berjalan melalui lembah bayang-bayang maut, kematian, saya tidak akan takut pada
kejahatan, lembah bayang-bayang itu. Kalau saudara lihat bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan bayang-bayang kematian, bayang-bayang maut. Daud berkata, saya tidak akan takut. Mengapa? Gadamu dan tongkatmu, itu yang beserta aku. Itu yang menghibur aku. Nah, kalau kita lihat, ini tongkat gembala. Dan yang sebelahnya yang besar, itu gada. Kalau yang tongkat, ada lengkungannya saudara. Di atasnya. Saudara, itu sebuah alat, ya, yang kalau kita lihat yang ujungnya melengkung, dipakai untuk mendekatkan domba dengan gembalanya. Saudara menuntun jalan domba-dombanya, menyelamatkan dombanya. Ya. Jadi tongkat yang kita lihat ketika dombanya menjauh, ya, lehernya ditarik mendekat. Daud berkata, aku tidak takut. Kenapa? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai aku. Ketika bicara tentang ketakutan dalam 12 seri ini, saya ingin kita menyadari bahwa Daud yang mengungkapkan ketenangannya, kesejahteraannya, karena ada Tuhan beserta dengan dia. Tuhan memiliki alat yang digambarkan gadamu dan tongkatmu. Saudara, itu alat melindungi dombanya. Daud percaya Tuhan punya cara melindunginya. Bahkan di lembah tergelap sekalipun. Daud percaya bahwa Tuhan punya segala bentuk penyelamatan yang tidak terpikirkan oleh kita di dalam keadaan kita yang terpelosok. Sebagai domba, kita tahu bahwa domba itu binatang yang seringkali bisa terpencar dari rombongan yang ada. Domba binatang yang lemah, bahkan dalam satu bacaan yang saya temukan, bodoh, saudara. Tapi lihat bahwa saudara, bahwa di dalam lemahnya domba tersebut, bodohnya domba itu, yang menggambarkan manusia dengan gambaran yang sedemikian, bahwa memang kita memberontak sama Tuhan. Kita seringkali begitu tidak menyadari anugerah Tuhan, tidak menyadari kebaikan Tuhan, tidak menyadari kemurahan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan punya cara yang terus mengasihi kita. Tongkat adalah cara Tuhan melindungi domba-dombanya. Kalau bahkan kita ingat kembali kepada anugerah Tuhan di Jumat Agung dan Paskah, pemberontakan kita yang membuat Yesus tersalib, tapi Bapa punya cara menyelamatkan kita. Manusia terhilang dalam dosa, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tetapi Bapa punya cara menyelamatkan kita, yang adalah anaknya sendiri yang mati menanggung dosa-dosa kita. Karena itu, kalau kita lihat, kenapa sih Daud tidak takut bahaya? Kenapa Mazmur 23 mengungkapkan tidak takut kesulitan, bahkan bayang-bayang kematian, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari? Lembah kekelaman, kenapa tidak takut bahaya? Di situ diungkapkan, Mazmur berkata, engkau besertaku. Saudara, Daud yakin bahwa setiap situasi Tuhan beserta dengan dia. Sebagai gembala, dia sangat tahu bagaimana perasaan seorang gembala, karena Daud gembala. Saudara tahu, Daud mengungkapkan ini adalah satu ungkapan yang begitu tulus dari hatinya, karena dia bukan gak punya pengalaman. Waktu dombanya diterkam oleh serigala, Daud mempertaruhkan nyawa, melepaskan domba dari mulut serigala. Waktu dombanya diserang oleh binatang buas, di Alkitab mencatat, Daud itu bisa melepaskan yang sudah diterkam. Dia kejar, dia lawan, itu beruang maupun singa. Alkitab catat, dua binatang yang ganas, beruang, singa.
itu dia tidak membiarkan domba-dombanya di dalam bahaya itu. Bahkan ketika sudah menjadi korban dan diterkam, dia akan berjuang melepas. Nah, demikian Daud menyatakan keyakinannya. Kalau aku adalah gembala yang secara jasmani, manusiawi, aku yang punya rasa takut, yang harusnya tentu punya rasa takut, kelemahan, ya, tenaga yang terbatas untuk menjaga domba-dombaku. Aku pun pertaruhkan nyawa menjaga domba-dombaku. Apalagi gembala yang agung, Yesus Kristus. Saudara, hari ini kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita dalam pergumulan yang ada, kita pakai cara pandangan Daud. Bagaimana Daud memandang Tuhan sebagai gembala dengan pengalaman dia sebagai gembala. Saudara, kemarin saya ketemu satu lagu Mandarin. Nanti saya berharap yang bisa Mandarin ini saya kasihkan lagunya satu orang di acara Temu Kangen nanti ya. Kita ada acara Temu Kangen tanggal 26 Mei. Iya. Nah, itu saya titipkan lagu ini dinyanyikan, saudara. Saudara, saya sedih banget ketika nyanyikan lagu ini. Saya lihat, aduh. Dan saya ternyata ngalamin satu hal. Yaitu orang kalau sudah pernah mengalami menyanyikan lagu itu beda perasaannya. Lagunya lagu apa? Lagu tentang papa dan mama. Bagaimana sebuah lagu ungkapan seorang anak yang melihat orang tuanya sudah tua, orang tuanya bekerja keras, orang tuanya begitu berat tantangan kehidupannya. Lagu Mandarin, saudara. Dan waktu saya ingat juri-juri di Indonesia Idol, ya, yang menilai orang nyanyi, pernah yang berkata, kamu kurang pemaknaan, kurang penjiwaan. Saya bilang ke istri saya, nggak usah penjiwaan. Kalau lagu yang seperti ini, saudara, orang yang pernah ngalamin kehilangan menyanyikannya pasti beda dengan seorang anak yang masih remaja, yang tidak ngerti bagaimana papa mamanya hidup untuk dia bekerja keras. Mereka nyanyi lagu ini pasti biasa aja, nggak ada perasaan. Kalau kita yang pernah ngalamin kehilangan orang tua, nyanyi aja nggak bisa keluar suara, ketahan. Nah, saudara, dalam hal menyanyikan sebuah lagu, pengalaman yang kita miliki itu akan berbeda menyanyikan lagu. Demikian juga saya bisa rasakan bagaimana Daud yang punya pengalaman menggembalakan kambing domba, membela kambing dombanya, mempertahankan nyawanya. Ketika dia berkata, aku gak takut bahaya, aku gak takut dalam lembah kekelaman, bahaya apapun. Karena apa? Gadamu, gembalaku, dengan gadamu tongkatmu, engkau beserta dengan aku. Itu cukup. Saudara, karena itu kekristenan itu bukan hanya pengetahuan. Soalnya kekristenan, di dalam kekristenan kepercayaan, kita harus punya pengalaman, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan bisa terjadi ketika kita mengalami masalah. Kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, mengalami tantangan. Daud sendiri, saudara, dia alami diizinkan Tuhan. Apa Tuhan tidak bisa langsung mengurapinya, menaikkan dia jadi raja? Bisa. Mengapa Daud harus di Hebron 7 tahun? Ketika Saul sudah mati, dia kembali, belum total menjadi raja atas seluruh Israel. Dia cuma ada di Hebron 7 tahun. Kenapa Tuhan izinkan Daud ada di Gua Adulam? Kenapa Tuhan izinkan Daud lari ke Akis, raja orang Filistin? Kenapa, saudara? Saya merenung, kenapa? Tuhan berkuasa kok. Saya mau tanya, kita yang di Zoom, percaya nggak Tuhan berkuasa? Coba angkat tangan, kalian percaya? Yang di YouTube kanan, amin. Percaya? Amin. Percaya nggak? Kalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan sanggup langsung menjadikan Daud jadi raja. Sanggup nggak Tuhan? Maha kuasa nggak? Maha kuasa. Kenapa Tuhan nggak langsung lakukan? Karena hidup ini sebuah proses, saudara. Dalam proses itulah kita jadi emas murni, kayu atau jerami. Ingat, setiap perbuatan kita suatu hari akan diuji dengan api. Ketika diuji dengan api,
itu akan terbukti tahan uji apa enggak. Nah, Daud mengalami itu semua. Saudara, maka dia mengungkapkan di Mazmur 23, kekristenan itu bukan kekristenan padang rumput. Kekristenan yang akhirnya berkata, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, adalah kekristenan yang juga pernah mengalami namanya lembah bayang-bayang. Amin. Lembah bayang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Daud tidak takut? Dia satu hal, Tuhan besertaku. Makanya saya katakan, saudara boleh kehilangan apapun juga, tapi saudara, saya percaya kita tidak kehilangan hadirat Tuhan. Kita bisa kehilangan apapun juga, tapi jangan pernah kehilangan akan kasih Tuhan. Dan gak mungkin kehilangan kasih, karena Tuhan telah mengantar kasih itu. Maka Paulus pun berkata, ketelanjangankah, kemiskinankah, apapun yang terjadi, tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu beserta kita bukan hanya di padang rumput hijau. Kasih Kristus beserta kita sampai dan hadir turun ke dalam lembah bayang-bayang maut. Bahkan dalam lembah bayang-bayang pergumulan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk, ketika Daud berkata, karena engkau besertaku. Ingat gak apa yang Yesus sampaikan? Matius 28 ayat 20 berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, bayangkan, kehadiran Tuhan Allah Immanuel itu nggak dibatasi oleh situasi, nggak dibatasi oleh keadaan. Waktu engkau masuk rumah baru ucap syukur, Tuhan hadir. Waktu engkau mengadakan ucapan syukur, anakmu lahir, Tuhan hadir. Waktu anakmu akan dioperasi dengan operasi, Tuhan juga hadir. Waktu engkau ucapan syukur di dalam pekerjaanmu, Tuhan hadir. Waktu pekerjaanmu digoncang dan ada masalah, Tuhan juga hadir. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Daud berkata, engkau besertaku itu cukup. Aku gak takut. Gak takut kok, karena engkau besertaku. Saudara, Yesaya 43 ayat 2 berkata, kalau tadi Tuhan berkata, aku sertai engkau sampai akhir zaman. Kalau kita lihat perjanjian lama juga, Yesaya 43 ayat 2 berkata apa? Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wow, saudara, lihat penyertaan Tuhan, saudara. Ketika menyeberang air, aku menyertai engkau. Bangsa Israel sudah pernah mengalaminya waktu dituntun Musa keluar Mesir. Sungai-sungai yang dikeringkan Tuhan, engkau gak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Daniel sudah alami. Dan saya percaya bahwa sahabat doa juga, hari ini kita harus berani berkata, aku tidak takut, Tuhan besertaku. Yuk katakan sama-sama, 1, 2, 3. Aku tidak takut, Tuhan besertaku. Tidak takutnya kita bukan berdasarkan kekuatan kita, bukan gagah dan beraninya kita, tetapi kita tidak takut karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Kita percaya, kita punya keyakinan akan anugerah Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 memberikan kunci kepada kita. Ingat, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Saudara, ketika dalam lembah kekelaman, Daud tetap memandang kepada Tuhan. Dia ingat, ada Tuhan. Ada Tuhan. Dia pandang terus Tuhan. Nah saudara, mungkin saudara sedang melalui lembah bayang-bayang kematian. Bahkan lembah bayang-bayang hutang, konflik, depresi, keputusasaan. Yuk, saya tampilkan video ini, saudara lihat. Kalau saudara sedang mengalami lembah-lembah yang seperti itu, lihat nih reaksi orang kalau masih kecil. Nah, iman kita bukan iman anak kecil, saudara. Ya, kita harus ingat hal ini. Yuk, saudara, saya coba besarkan supaya kita bisa lihat. Ya, yuk. Apa yang
yang terjadi pada anak ini? Dia takut bayang-bayang. Dia lihat bayangannya, dia takut sendiri. Ya. Anak. Dia maju, bayangannya makin besar lagi. Sembunyi. Dia nggak berani maju. 이거 그림자예요. 뭐가 날아갔어? Sudah 봐봐. lihat? Oke. Nah. Ya, oke. Nah, saudara, anak kecil takut bayang-bayang. Orang dewasa nggak takut. Anak kecil itu takut itu di tempat gelap. Takut bayang-bayang. Ya kan? Saudara, dia lihat bayangan. Wow, takut. Saudara, saya mau tanya. Kalau orang dewasa lihat itu ketawa kan ya? Lihat anak kecil tadi yang takut bayang-bayang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu bayang-bayang apa yang saudara sedang hadapi yang membuat saudara takut. Seperti anak kecil itu. Bisa depresi, bisa konflik, bisa keputus asa, bisa. Tapi ingat, fakta bayang-bayang. Bayangan itu tidak bisa menyakiti kita. Bayang itu nggak bisa. Sebenarnya bayangan itu bisa nyakitin anak kecil itu nggak? Enggak, dia tinggal balik badan aja. Dia hadap ke terang, bayangan di belakang, dia udah nggak lihat, selesai. Fakta yang kedua, bayangan selalu lebih besar dari sumbernya. Kalau kita menghadap ke bayangan itu panjang besar. Itu fakta bayangan. Demikian juga masalah kita, saudara. Kita pikir bisa menyakiti kita, bisa, begitu besar masalah kita, saudara. Dan anak kecil itu takut. Padahal jawabannya gampang, saudara. Kalau tanpa cahaya, kalau nggak ada cahaya nih, gelap, yang ada bayangan. Jadi kuncinya apa? Untuk melewati bayangan, lembah bayang itu anak itu, adalah apa? Dengan membelakangi bayangan. Lihat aja ke cahaya. Bayangan di belakang. Jadi selama saudara tetap menatap terangnya Tuhan, bayangan tidak akan membuat Anda takut. Yang katakan amin. Boleh acungkan jempol. Amin, saudara. Ingat ya, bayangan itu tidak bisa menyakiti saudara. Bayangan itu selalu kelihatan lebih besar. Nah, gimana cara hadapin bayangan? Ya, kalau nggak mau ada bayangan, digelap. Tapi kan kita nggak mau digelap, kita nggak terang. Nah, hadaplah ke terang. Bayangan pasti di belakang. Saudara nggak akan takut. Saudara, apa yang jadi masalah kita? Kalau saudara taruh masalahmu di depan, kalau saudara taruh masalahnya, saudara bukan membelakangi, saudara akan melihat masalah itu besar. Saudara kalau menghadap saudara, masalah saudara, matamu memandang ke masalah, itu besar. Tapi Daud, Mazmur berkata apa tadi? Mataku tertuju kepada Tuhan. Yuk, hari ini kita sama-sama berkata, Tuhan, aku mau menghadap kepada Tuhan. Di Mazmur 142 ayat 3a berkata, ketika semaku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Ingat ya, di dalam lembah bayangan mungkin kita sedih, kita ada pergumulan, kita lemah, kita lesu. Di dalam bayangan masalah, bayangan pergumulan, bayangan sakit penyakit bayanganmu. Tapi kita ingat, Tuhan tahu jalan hidup kita. Daud percaya, Tuhan beserta saya, Tuhan tahu akan arah jalan saya. Amin. Tuhan berkati kita semua.